dan naruh handphonenya di glove box. Glove box. Oke, lanjut Pak. Satu lagi di bagian depan tengah pintu atau door trim tidak tersedia untuk mengunci pintu atau tombol mengunci pintunya. Ini tidak ada tombol ya guys. Membuka atau menutup. Terus pakainya apa ini Pak? Jadi kalau kita mau membuka kondisi pintu terkunci, tinggal kita tekan dulu sekali, dia akan membuka kuncinya, ya. Baru keduanya kita buka pintunya. Tombol sekali kita untuk ngebuka kuncinya, iya. Keduanya kita nggak buka pintunya. Jadi sebenarnya tombolnya sudah ada di sini, jadi tersembunyi. Iya, sekali untuk membuka kunci. Betul. Kedua untuk membuka. Ya. Oke. Lalu seumpama ada anak kecil di dalam, terus suka mainan kunci, Iya. mainan handle pintu, Iya. takutnya ngebuka ke belakang, nggak usah khawatir, kita ada child lock. Ini child lock, istilahnya pelindungan untuk anak kecil. Iya. Jadi dia tidak akan bisa dibuka dari dalam, bisanya dibuka dari luar. Jadi orang tua akan merasa aman, nyaman. Kalaupun terkunci dari dalam bisa dibuka ya. Betul. Dan Iya. tentunya bukan tombol, bukan geseran tombol. Kita pakainya kunci. Masukkan kuncinya, baru kita switch untuk di lock. Oke. Jadi anak kecil nggak mungkin mainan. Terus terjadinya malfungsi juga akan lebih kecil. Karena apa? Kadang anak kecil juga tersentuh atau kena dengan tangan atau apa. Oh, ini nggak bisa karena harus dengan kunci. Iya. Oke. Jadi keamanan benar-benar dijamin. Kita benar-benar dan tidak khawatir ya Pak ya. Betul. Tidak khawatir. Kan ada itu yang di luar negeri saking hebatnya keamanan malah menyusahkan. Nah, Kalau ini enggak. ya. Oke, lanjut ke dashboard mungkin ya Pak ya. Betul. Kita ruang penyimpanannya lah banyak. Mungkin saya nyotingnya dari sini Pak. Boleh dari tengah juga. Terus gini aja ya. Oh iya. Nah, ini dashboardnya. Waduh, kurang ini wis. Nah. Oke bos, kita lihat ini dashboardnya ya. Oke. Nah, ini Sebentar. Aku agak belakang ya. oke, ini tampilan setirnya. Tampilan setirnya ada di sini. Jadi untuk setir sendiri kita ada tilt steering teleskopik. Ini untuk teleskopiknya, maju mundurnya. Oh iya. Dan ini untuk tilt steeringnya, Tilt steering, naik turun. naik turunnya. Maju, kunci. Yes, berarti disesuaikan dengan Betul. Kondisi pengemudinya. Iya, kondisi Betul. pengemudi. Terus Ke bagian switch steering. Switch steering berarti tombol-tombol yang ada di sini. oke. Jadi kita dimanjakan untuk pengemudi karena apa? Untuk tombol voice ada di sini. Ini tombol mode yang berhubungan dengan yang ada di layar, Ya. itu ada di sini. Termasuk untuk memperbesar, mengecilkan radio atau musik media itu ada di sini. Termasuk juga ada tombol untuk menerima telepon. Menerima telepon. Kalau di sini ya. betul. Di-setir untuk semua voice. ya, Pak ya? Betul. Nggak harus mencet ini ya. Nggak perlu harus ada di sana. Oh iya. Nah, kalau untuk yang di voice sendiri, ini untuk sama seperti di handphone pakai voice note. Kita bicara kepingin menuliskan semuanya, ada WA masuk, kita tinggal pencet yang ada di layar, baru kita bicarakan, akan ditranslate, akan dimasukkan ke kata-kata. Jadi membalas dengan istilahnya tulisan, Iya. tapi dari suara kita sendiri. Iya. Ya. Ngomong tapi Ngomong tapi ditranslate akan ditranslate dengan tulisan. untuk membalas WA, termasuk yang untuk yang WA sendiri akan dibacakan. Canggih ya. Jadi nggak perlu kita harus ngeliatin layar, tetap akan dibacakan. Waduh, ini baru tahu ini. Wah, baru tahu ini. Nah, kalau yang di sebelah kanan, fungsi yang utama yang terlihat itu ada cruise control.
Cruise control itu akan aktif di atas 40 km. Kalau kita tekan, maka kecepatannya akan sama seperti pada saat kita tekan. Seumpama kita ada di tol, kita memakai kecepatan 70 km. Kita tekan cruise controlnya, maka akan tetap 70 km. Kecuali kita akan naikkan, bisa naik per 1 km, bukan per 5 km seperti merek yang lainnya. Atau menurunkan. Untuk tidak mengaktifkan, itu tinggal kita tekan pedal rem. Dia langsung secara otomatis tidak aktif. Lalu selanjutnya yang di sini itu untuk menu-menu yang di dalamnya. Kita ada ambience line. Kita bisa setting ada di sini. Termasuk TVS juga. Ambience line-nya itu ada 10 level terang. Nah, terus TVS juga terlihat di sini nanti. Nah, itu dia. Tekanan ban. Oh iya itu ya. Tinggal pencet ya. Betul. Jadi awal ini untuk yang tampilan awal dashboard. Tampilan kedua info berkendara. Mulai dari kecepatan, Betul. jarak tempuh, terus bensin tinggal berapa kilometer yang akan ditempuh. Tekanan ban. Tuh, terus yang selanjutnya itu setelan penggunaan. Ini termasuk cluster, lampu, pintu, kenyamanan ada semua di sini. Satuan, riset dan lain-lainnya. Nah, baru yang selanjutnya tekanan ban. Tapi tekanan ban tidak langsung pada saat kita nyalakan itu terlihat. Dia akan terlihat setelah berkendara lebih dari 10 meter. Oh gitu ya Pak ya. Berarti sensornya akan melihat dulu berapa PSI. Setelah jalan ya. Betul. Baru yang terakhir yang di sini line keeping sama line following. Untuk yang di sini. Keeping dan line following. Jadi apabila diaktifkan, ya, dia akan terlihat di MID. Itu ada dua. Yang satu gambar mobil dengan marka jalannya, yang satunya terlihat gambar setir. Ya, apabila dua-duanya sudah berwarna hijau, ya, maka itu akan dinyatakan aktif. Pada saat kita akan melebar ke kiri atau ke kanan, posisi pengemudian itu akan memperbaiki sendiri. Jadi memposisikan mobil ada tetap di tengah. Itu dari indikatornya gimana Pak? Kok bisa memposisikan diri di tengah? Jadi melihatnya dari marka jalan sebelah tengah atau sebelah kanan dan sebelah kiri untuk yang bagian tepi jalan, bahu jalan. Jadi seperti itu. Kalau apabila marka jalan terlihat secara jelas, maka dia akan aktif dan berwarna hijau indikatornya. Nah, itu berarti aktif. Posisi mobil akan diusahakan berada di tengah. Jadi setirnya atau mobil akan kembali sendiri ke tengah. Seperti memaksakan. Iya. Ya. Seumpamanya kita pengen menyalip atau merubah jalur, tinggal pakai lampu sen. Berarti kalau misalnya ngantuk ya insya Allah bisa dikembalikan ke posisi semula ya. Nggak sampai keluar jalur. Oh iya, itu fungsinya ya itu. Itu untuk keamanan kedua dan kenyamanan untuk kitanya. Tapi jangan sampai melepas setir lebih dari 8 menit. Kalau lebih dari 8 menit itu akan ada perintah di MID untuk memegang kemudi secara baik. Awal. Tapi kalau 20 menit kita nggak megang setir, maka ada indikator untuk segera menepi dengan logo kopi, berarti beristirahat. Ya berarti kalau ngantuk kan sakripan lah ya, artinya betul. Aman ya. Artinya jadi aman. Mobil sudah melihat kita, ya? Betul, melihat kita lagi capek, berarti dia nyuruh kita untuk istirahat. Oke, Pak. Termasuk juga yang di atas ini itu ada untuk sensor yang dibilangnya Smart Sense, Hyundai Smart Sense. Hyundai Smart Sense. Ya ini. Jadi apabila di depan ada kendaraan yang mengerem secara mendadak atau ini ya Pak ya? Ya, terlalu dekat dengan kendaraan kita, maka dia akan memerintahkan rem untuk mengerem secara mendadak atau mengikuti yang ada di depannya dan akan menahan rem tersebut selama 2 detik. Oke. Oh.
Nah, satu lagi di kita juga ada tombol SOS sama blueling. SOS dan blueling. Ya. Ini fungsi Untuk keamanan ini, tambahan lagi. Fungsinya untuk SOS, apabila kita ditekan SOS-nya, maka operator dari Hyundai-nya atau yang ada di bluelink-nya itu akan menelpon gitu ke kita. Dia akan menanyakan dua hal. Apa keperluan darurat Anda? Kepolisian atau ambulan? Berarti darurat ya, untuk Darurat, betul. Pertolongan sih. Betul. Apabila kita merasa terancam, tindakan kriminal dan lainnya, tinggal hubungi polisi. Kita tinggal instruksikan hubungi polisi, maka polisi akan melihat di manakah kita dan akan datang. Nomornya di mana, Pak? Kok polisi Kan bisa tahu gimana? kita sudah ada jaringan sendiri. Ini jaringannya, Mas. Bluelink. Jadi bukan dari handphone. Kalau tahu posisinya di mana, kan kita sudah dengan GPS dihubungkan dengan handphone. Jadi dia udah tahu posisinya di mana kita. Jadi nggak perlu memposisikan, wah kita ada di alamat ini, nggak perlu. Iya. Dari operator akan Jadi mengirimkan. ketika tombol ini dipencet tekan, nih. betul. Kalau ambulan berarti ambulan yang akan datang ke posisi kita sekarang ini, karena di sini sudah ada sendiri. Oke. Ya. Satunya ini yang Kalau untuk bluelink. bluelink-nya sendiri, ini untuk bantuan bengkel. Oh, bantuan bengkel. Habis bensin, pecah ban, mogok, aki tekor, tinggal tekan ini aja, maka akan menghubungi kita operator. Ada keperluan apa? Seumpamanya, oh ada pecah ban, kita nggak usah ngomong, oh saya ada di wilayah ini nggak perlu. Dia akan datang posisi kita. Nyaman kan? Iya. Mantap. Selanjutnya Pak, transmisinya ini. Transmisi kita kalau dibilangnya IVT atau Matic. Termasuk juga ada drive mode-nya. Drive mode di sini Istilahnya apa tadi, Pak? Maticnya IVT. IVT ya? Kalau yang lain kan CVT. CVT, kalau kita IVT. IVT ya, ini juga beda ini. Ya, ini kalau I-nya itu apa ya? Harusnya IVT. lebih halus yang pastinya ya. Itu ada P, R, N, D. P untuk parking, R untuk ke belakang atau mundur, N untuk netral, D untuk berkendara. Termasuk ada untuk menaikkan dan menurunkan transmisi secara manual. Oh, itu yang plus min itu. Iya, jadi tinggal tuasnya ke belakang di D dulu, baru geser ke kanan. Ini ada plus minusnya. Dan ada 8 percepatan. Oke. Jadi untuk yang lain maksimum itu ada 7 percepatan, kita ada 8 percepatan. Enak banget ya, Iya. Pak ya. Tinggal pencet-pencet. Seperti Triptonic. Betul. Nah, yang di bagian sampingnya ini drive mode. Drive mode. Jadi pilihan drive atau cara pengemudian di mobil ini itu ada 4. Pertama itu terlihat dari indikator, Mas. Monggo dilihat indikator di sini. Itu ada eco. Drive mode. Ya, ini ada eco berubah menjadi biru. Normal, birunya lebih terang. Sport itu warna merah, baru smart. Itu bedanya apa? Bedanya untuk eco berarti ekonomis. Hemat lah. Hemat. Normal BBM. seperti biasanya. Seperti biasa. Sport berarti lebih nyaman. Istilahnya pada saat kita kepengennya menyalip, kondisinya udah nyaman. Enteng banget nanti ngegasnya. Nah, untuk yang terakhir smart itu maksudnya melihat dari cara berkendara kita. Cara berkendara kita semuanya di kota halus dan lain-lainnya, berarti dengan tombol smart berarti sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau kondisinya kita di jalan sukanya istilahnya menyalip lebih cepat dan lain-lainnya, akan direkam oleh mobil. Direkam bahwa cara berkendara kita seperti itu nyamannya. Nanti smartnya pun akan seperti itu. Jadi dia akan mendeteksi gimana cara berkendara kebiasaan kita. Ya. Betul, kebiasaan kita. Kebiasaan paling tepatnya pengguna. Nah, kebiasaan menyetir. betul. Gitu ya. Lanjutnya di kita sudah wireless charging. Mana, Pak? Wireless charging tinggal handphone ditaruh di sini, maka dia akan secara otomatis mengecas, tapi menyesuaikan dengan handphone yang ada.
Kalau mau handphonenya masih belum wireless mungkin nggak bisa. Iya. Tapi kalau udah wireless pasti bisa. Otomatis ya Pak ya. Betul. Termasuk sudah ada USB untuk mengisi dayanya seumpama tidak wireless. Dan di masing-masingnya kita udah Ini ini Pak. Ini audio ini. Apa? ini untuk AC. AC ya? AC, pengaturan AC dan lain-lainnya semuanya Oh, ini AC. sentuhan. Jadi tidak ada tombol. Kita tinggal sentuh maka dia akan nyala. Auto seumpamanya ini nyala. Tinggal sentuh aja. Termasuk untuk mematikan. Mantap ya, luar biasa. Jadi kita udah auto. Jadi kalau udah auto berarti melihat kondisi di dalamnya. Dia akan memperbesar tekanan angin, kecepatan angin, atau mengecilkan AC-nya sesuai dengan ini. Tapi AC-nya kan kita setting dulu. Semuanya kita pengennya dingin di angka 20. Dia akan langsung besar secara otomatis. Tapi kalau suhu di ruangan 220 kenceng ya Pak ya. maka dia akan turun sendiri. Nah, selanjutnya di layar kita ada Android Auto. Selain Bluelink ya. Awal kita Android Auto. Android Auto apa maksudnya? Kalau kita udah pairing handphone kita dengan Android Auto yang ada di dalam mobil, jadi pada saat masuk selama Bluetooth kita nyala, dia akan secara otomatis akan tersambung. Akan otomatis tersambung. Betul, termasuk mirroring yang ada di handphone bisa tampil di layar. Oke. Konsumsi bahan bakar gimana Pak? Untuk konsumsi bahan bakar itu terlihat istilahnya mengikuti dari cara menyetir kita. Kalau kita nggak bisa ngasih tahu ini berapanya, yang pastinya hampir sama seperti yang lainnya. Pertama Kita Pertalite bisa, Mas. Pertalite bisa? Oh, Pertalite Ya. bisa ini. Wah, luar biasa. Nggak harus Mobil Pertalite. yang kategori premium tapi Pertalite bisa. Wah, luar biasa. Masih bisa pakai Pertalite ini. Nah, ini untuk penyimpanannya, ruang penyimpanan ada, istilahnya untuk handphone, dompet kita taruh di sini aja. Tapi tidak terlihat. Jadi orang melihatnya bukan seperti glove box atau penyimpanan. Tadi mencetnya mana Pak? Ini yang ini. Oh, iya. Taruh handphone di situ, terlihatnya ada di dashboard. Cuma dashboard aja seperti biasa. Nutupnya ini juga Tetap tekan. Ya. Transmisi udah. Glove, armrest. Ini kotak penyimpanan Ya, termasuk difungsikan sebagai armrest. sekaligus untuk tempat bersandar. Ya, jadi nyaman. Ini udah semua ini yang di dashboard, setir udah, Ya. odometer. Tadi istilahnya apa Pak? Odometer, MID. MID. Ya, multi information display. Ya, terus AC udah, Ya. untuk display udah. Betul. Terus yang nggak kalah tadi Menarik. canggih, menarik ya. Bluelink. Itu Bluelink dan SOS. SOS ya. Sama terhubung dengan HP kita. Jadi kita Betul. bisa mematikan dan menghidupkan mesin menggunakan handphone. Betul. Baik itu di dalam kota, di luar kota maupun di luar negeri. Selama jaringan handphone kita ada Tersedia, jaringan. ya. Betul. Jadi melihatnya bukan jaringan di mobil tapi di handphone. Oh, Ya. Karena kalau mobil sendiri sudah pasti iya, ada. iya. Selama di sini ada sinyal berarti ya Pak ya. Betul. Oh, selama di HP ada sinyal, Maka akan ini bisa mobil terdeteksi untuk apapun ya, untuk mengontrol apapun ya Pak ya. Betul. Untuk airbagnya sendiri yang lain hanya ada 2, kita ada 6. 6 di mana aja Pak itu Pak? Untuk di setir Setir, di bagian penumpang, penumpang depan, termasuk ada di tulang tulang samping. ini. Oh, tulang ini ya. Ya, sebelah kanan dan kiri. Oh,
termasuk juga Ini karton. ada airbag-nya ini ya. Betul. Nanti bentuknya karton airbag. Jadi akan melindungi penumpang, supir dan 1, penumpang. 2, 3, 4. Yang 2 Ada di bagian samping apa di belakang ini, door trim. pintu ya. Door trim, ya. Door trim. Door trim tengah ya Pak ya. Iya. Tengah apa sih ini Pak? Di tengah Di tengah dan di depan. sini ada. Ini keamanannya memang Bener-bener jamin. lebih ya, lebih dari Daripada yang lain. lain mobil-mobil ini pada umumnya. Satu lagi, hal kecil tapi membantu kita. Apa itu Pak? Volume. Volume kebanyakan untuk tipe lain itu ada di sebelah kiri. Jadi pada saat mengemudi Terlalu jauh ya. terlalu jauh untuk menjangkaunya, Iya. akan mengganggu kita. Tapi kalau udah dekat, walaupun di switch steering itu ada untuk memperbesar dan memperkecil audio, tapi pada saat Ada kita tidak tombol pakai, juga ya. untuk lebih cepatnya pakai ini, jangkauannya sangat, Iya, lebih dekat lah, Ya. lebih nyaman. padahal itu kecil tapi sangat membantu. Iya. Kalau ini Pak, Kalau ini untuk turning atau mencari sinyal radio. oh radio ya, Oke. tuning radio. Oke. Oke. Wah, ini interior udah ini. Ini saya shoot dulu ini untuk Boleh. interior dari depan sampai belakang. Semalam aku mimpi ada bintang terang yang bikin gambar kuda di